terus terang sudah nikah 8 kali katanya. Tapi semua istri saya itu meninggal. Bahkan yang terakhir ini saya barusan menikah. Dan saya belikan rumah senilai 400 juta. Kalau sekarang enggak Kang Idot. Sekarang ini orang penyupangan tuh harus dia, kalau muslim ya sholatlah di masjid. Kalau Nasrani ya seringlah ke gereja. Supaya jangan terlihat. Sodakohlah di masjid-masjid. Supaya orang tidak mengira kita itu penyupangan. Waduh kata saya tuh, kok penyupangan ngikutin metode zaman kata saya tuh. Itulah saya yang diberitahu oleh kuncennya. Saya lama-kelamaan menjadi takut. Karena Mas Udin selalu neraktir. Warung Padang yang mewah, kadang-kadang di restoran. Saya takut. Jangan-jangan makanan yang saya makan ini punya kontribusi sebagai tumbal. Itu saya takutin. Akhirnya saya tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Mang Ei dan tim dapat menjumpai Anda kembali di sela-sela santai Anda ya. Kisah malam hari ini berupa kisah tentang pesugihan yang akan dikisahkan oleh Kang Idot. Sudah kenal semua dengan Kang Idot ya. Kita ke Kang Idot dulu sebelum kita lanjutkan. Apa kabar Kang Idot? Alhamdulillah baik-baik. Apa kegiatan sekarang nih? Ya masih sekitar di konten juga sih. Masih ya, konten ya? Mengulas malam. Luar biasa ya. Dan masih menangani pasien-pasien mungkin? Insya Allah masih ada ya? Masih siapin waktu. Baik, ini kisah tahun 2020 ya, ketika teman Kang Idot datang dan ingin melepaskan ikatan pesugihan katanya. Iya. Wah ini kisahnya ngeri nih. Di daerah mana? Sekitar kabupaten. Oke. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Kang Idot, kira-kira kalau kisah ini ada tempatnya ya? Ada Iya. rumahnya atau apa gitu? Ada ya. Ada. Iya. Bisa nggak dijadikan penelusuran? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Nah nanti jadi rencananya kita akan mengundang host dari Malam Mencekam Explore untuk mengeksplor, membuktikan bahwa di tempat rumah si pelaku pesugihan ini memang auranya negatif gitu ya? Iya betul. Boleh nih? Boleh. Siap. Boleh ya. Kita undang Siap. dulu, ini namanya Mas Haris. Nah, Sobat MM, ini Mas Haris yang ada di Malam Mencekam Explore live ya. Dia selalu mencari hantu nih. Orang mencari uang, ini mencari hantu, ini agak aneh ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Malam Mencekam Explore oleh Mas Haris. Silakan Mas Haris, katanya mau melakukan penelusuran Iya, di betul. tempat kejadian ini. Iya. Coba ditanya kisahnya tuh apa Oh, ke iya. Kang Idot. Siap. Nah, Kang Idot, saya mau nanya sedikit. Ya. Kalau di tempat yang nanti saya bakal eksplor itu ada sosok apa aja sebenarnya? Kalau penglihatan saya setelah saya pernah berkunjung dengan yang punya rumah, kebetulan itu teman kecil saya ya. Itu luar biasa. Bahkan mungkin lebih dari 20 makhluk di situ. Yang paling dominan ada seperti ular, ya, monyet. Bahkan ada juga yang seperti manusia gitu. Oh gitu. Ya. Nah itu kalau sosok manusianya itu bentuknya kayak gimana gitu loh? Nah itu bermacam-macam. Ada yang dominan sekali itu saya tidak jelas mukanya. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, yang jelas tubuhnya bongkok. Oh gitu. Itu sangat tua sekali. Dan yang lainnya tuh mukanya seperti hancur gitu. Ya, yang lainnya. Yang lainnya itu. Nah lokasinya itu seperti apa sih gitu, maksudnya di mana gitu? Lokasinya kayak gimana? Jadi rumah itu dibangun tahun 2010 ya. Nah,
tempat itu banyak memakan korban karena tempat rumah tersebut itu pernah dihuni oleh teman saya yang mengadakan penyupangan, Oh gitu. termasuk korbannya istri dan 2 orang anaknya. Oh, Sehingga karena habis semua keluarganya, eh, yang bersangkutan itu akhirnya keluar dari rumah tersebut untuk mencari rumah yang baru gitu. oke. Berarti itu udah kondisi kosong berarti Kosong rumahnya? sudah 10 tahun ya ditinggalkan. Nah, kalau boleh tahu nih, yang nyupangin itu makhluknya apa gitu tuh maksudnya? Nah, yang dominan sekali itu jenisnya bentuknya seperti monyet. Oh, monyet. Iya. Tapi dia tinggi Oh, besar dengan bulu-bulu dan kuku-kuku yang tajam. Oh gitu. Oke. Lebih jelasnya kita akan live explore. Mungkin nanti bareng juga sama Kang Idot. Sobat MM, jangan lupa untuk menyaksikan setelah mendengarkan kisah ini, langsung cus ke Malam Mencekam Explore ya. Aris sudah siap nih, katanya di situ rumahnya sangat berbahaya menurut. Oh siap, Kang siap Idot. sekali, siap sekali. Siap Insya Allah ya. kita akan. Jangan sampai kenok nih ya. Hah? Kenok? Insya Allah enggak. Kita nggak akan kenok lah Insya Allah. Soalnya kata Kang Idot itu tempatnya energinya kuat sekali kan. Insya Allah. Selagi itu masih banyak yang ngedoain, Insya Allah saya aman lah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas banyak, Aris. teman-teman. Kita ke Kang Idot untuk mendengarkan kisahnya pemutusan tali pesugihan. Silakan Kang Idot. Cerita ini, perjalanan pribadi saya ini berawal di tahun 2020. Saya kedatangan teman saya yang sudah lama tidak bertemu, teman bermain sejak kecil. Kebetulan dia beda kampung dengan saya. Nah, karena dari keluarga dia, sebut aja namanya Mas Udin ya. Nah, Mas Udin itu dari keluarga yang kondisinya sangat minim sekali. Setelah lama nggak bertemu, hampir 30 tahun lah nggak ketemu dengan saya. Akhirnya dia berkunjung ke rumah. Saya kaget waktu itu karena dia sudah mengendarai sebuah mobil mewah, yaitu Pajero. Dan saya tahu persis dia itu SD aja tidak selesai. Nah, dari situlah pertemuan saya dengan dia. Akhirnya seperti reuni lah, kembali mengingat masa-masa kecil. Nah, dari situ saya diajak makan waktu itu di rumah makan ya. Seperti layaknya seorang sahabat yang sudah lama nggak bertemu. Nah, dari ngobrol-ngobrol ya, akhirnya sepertinya dia punya masalah yang besar. Akhirnya dia bercerita kepada saya. Nah, disitulah dia bilang, Kang Idot, terus terang saya karena Kang Idot ini teman saya sejak kecil, dianggap saudara. Saya minta solusi. Ya, saya sudah terus terang sudah nikah 8 kali katanya. Tapi semua istri saya itu meninggal. Bahkan yang terakhir ini saya barusan menikah. Dan saya belikan rumah senilai 400 juta. Saya kaget melihat pernyataan Mas Udin tersebut. Mas Udin, kok sekarang dengan mudahnya sih membeli rumah seharga yang mahal tersebut? Apa sih usahanya, Mas Udin? Nah, kalau saya, Kang Idot, usahanya banyak. Saya usaha di Jakarta, ya, mengedarkan barang-barang dari pabrik. Dan saya dipercaya di 4 pabrik itu. Nah, disitulah saya mulai eksis katanya. Nah, saya tanya, kenapa Mas Udin kok sudah papan, sudah kaya, kok masih kelihatannya gelisah dan curhat kepada saya? Baiklah, Kang Idot, saya cerita aja katanya sih. Terus terang ya, saya tuh sebetulnya
sudah jenuh hidup seperti ini. Terus terang saya, hasil dari kekayaan ini itu hasil dari penyupangan. Dan saya sekarang sudah kaya. Nah, bagaimana kira-kira saya memutuskan penyupangan tersebut? Kata Mas Udin kepada saya merasa bengong. Kok bisa? Ya Kang Ido kan tahu sendiri, saya semenjak kecil itu selalu kesusahan. Bahkan tahu sendiri kan, SD aja saya nggak selesai. Saya udah jenuh dengan kemiskinan ini. Jadi bagaimana caranya saya kaya awalnya? Sampai istri pertama saya dan 2 anak saya itu semuanya meninggal. Nah, nanti Mas Idot tolong ya ikut saya. Itu tahun 2010 saya tinggal dengan istri pertama. Dan sekarang mau dijual juga nggak laku karena dianggap memang sudah angker, bermasalah dengan makhluk-makhluk halus. Nanti Mas Idot datang ya ke saya, ya, kunjung ke sana. Tapi ya rumahnya nggak terpelihara, sudah pada hancur. Yang nanti akan dieksplor ya oleh Aris ya, itu. Nah, akhirnya setelah menyempatkan waktu besok harinya, saya berkunjung ke rumah Mas Udin ini yang sudah 10 tahun tidak ditempatin. Dan di situ juga kenangan Mas Udin, baik suka maupun dukanya. Sukanya yaitu hasil kekayaan itu dari awal penyupangan di rumah tersebut. Dukanya yang jadi korban itu anak dan istrinya. Akhirnya setelah kita sepakat, saya menyempatkan waktu. Singkat cerita, besok harinya saya dijemput Mas Udin. Saya cuma berdua dengan Mas Udin mengunjungi rumah Mas Udin yang terbengkalai. Kurang lebih dari tempat saya sekitar 1 jam lah. Sampailah saya di tempat tersebut. Luar biasa. Saya baru lihat tampak depannya aja sepertinya bulu kuduk saya berdiri. Bahkan kepekaan saya muncul semua. Hampir-hampir saya mengurungkan diri untuk memasuki rumah tersebut karena terjadi benturan energi saya dengan energi yang ada di rumah angker dan terbengkalai tersebut. Namun karena sudah kadung, saya sudah datang dengan Mas Udin, akhirnya sampailah saya ke rumahnya dan memasukin ruangannya. Betul juga, walaupun saya tidak berusaha untuk mengecek secara detail jenis-jenis makhluk yang di dalamnya, namun kepekaan saya tidak bisa dipungkiri. Bahkan secara spontan saya melihat bermacam-macam makhluk yang ada di situ. Ada sejenis ular besar sekali dengan kepala seorang perempuan. Ada juga sejenis monyet yang besar sekali dengan mata merah dan kuku-kuku tajam, bulu-bulunya sangat lebat. Ada juga yang sejenis manusia, tapi saya rasa itu umurnya sudah cukup tua, dengan posisi badan yang bungkuk, dengan rambut seperti menjulang ke atas. Kalau bahasa sekarangnya sih kribo lah. Nah itu. Dan juga ada makhluk-makhluk lain yang mungkin itu yang ditaklukkan oleh makhluk-makhluk yang 3 makhluk kuat ini. Seperti ada sosok manusia yang hancur mukanya, ada juga yang badannya juga separuh, dan banyaklah di situ. Sampai saya ngerasa sudah tidak tahan lama-lama di situ. Bahkan bau-bau bangkai, bau-bau busuk, semua menyengat. Setelah saya masuk ke dalam, melihat posisi ruangannya, akhirnya saya berkata kepada Mas Udin, Mas Udin, pantas aja rumah ini tidak laku-laku dijual. Karena siapapun orang yang melihat apalagi masuk ke dalamnya, pasti punya aroma, punya perasaan bulu kuduk berdiri dan menakutkan Mas Udin. Nah, inilah mungkin sisa-sisa makhluk dari penyupangan ini. Dia masih suka menghuni rumah-rumah
Masudin tersebut. Apalagi ada 3 kekuatan makhluk yang memang posisinya sangat negatif. Nah, setelah itu hampirlah 2 jam kita keliling rumah. Akhirnya kita pulang lagi dan saya diajak ke rumah Mas Udin dengan istri barunya. Datanglah kita ke rumah Mas Udin yang baru. Saya kaget juga. Ternyata istrinya muda dan cantik. Bahkan istrinya mengenalkan, saya Kang Idod, istrinya Mas Udin. Sebut aja namanya Siska lah. Cerita-cerita Mas Udin ngomong kepada saya, "Nih Kang Idod, ini istri saya yang ke-8. Itu juga dia bicara di ruang tamu dan tidak didengar istrinya karena istrinya posisinya ada di kamar waktu itu." Nah, setelah ngobrol cukup lama, kurang lebih jam 9, Mas Udin mencoba mencurahkan semua isi hatinya kepada saya. Cuma dia bicara, "Nantilah nunggu istri saya tidur dulu," katanya sih. Bahkan menyuruh istrinya suruh masuk kamar, suruh tidur. Nah, akhirnya Mas Udin leluasa ngobrol dengan saya. Nah, disitulah Mas Udin bercerita, "Kang Idod, saya cerita dulu ya. Kalau bisa ya hilanganlah bekas-bekas dulu saya pernah melakukan ritual di berbagai tempat untuk mencari kekayaan, yaitu pesugihan. Karena saya itikadnya mau membersihkan diri. Nah, apa yang bisa saya terima dari saran Kang Idod untuk kebaikan saya, insya Allah saya akan laksanakan." Saya waktu itu merenung sejenak karena saya memahami jenis makhluk-makhluk penyupangan itu bukan jenis makhluk-makhluk yang biasa. Makhluk-makhluk tersebut sudah bersekutu dengan iblis. Dan beberapa informasi dari Mas Udin itu, dia sudah mendatangkan beberapa paranormal dan kiai, dan ternyata tidak ada hasilnya. Nah, disinilah mungkin karena Mas Udin ngerasa dekat dengan saya, teman sepermainan, dulu teman suka duka, bahkan seperti saudara. Akhirnya dia menceritakan kronologisnya. Jadi Mas Udin bercerita kepada saya, di mana waktu itu dia mengalami kesusahan yang luar biasa karena ibu bapaknya ini dari ekonomi yang rendah, sedangkan anak-anaknya itu 10. Nah, ada pemikiran dari Mas Udin itu pemikiran yang ekstrim waktu itu. Karena dia juga sempat jualan gorengan, mider gitu, keliling lah. Dia juga sempat jadi supir angkot. Nah, di situ tidak merubah kondisi ekonomi Mas Udin. Jadi Mas Udin punya pemikiran berbeda dengan orang-orang sebayanya. Akhirnya dia punya jalan pintas. Nah, disitulah awal Mas Udin akhirnya mengadakan pesugihan di itu ketika Mas Udin usia sekitar 20 tahun. Maka datanglah Mas Udin itu ke hampir 7 hari dia di sana. Dia sudah menyiapkan persyaratannya. Berikut makanan apa sesajen yang ada di situ. Kemudian Mas Udin melakukan tirakat di situ sampai dia kelaparan. Karena memang bekal untuk dia ke sana itu uangnya pas-pasan, bahkan itu juga hasil pinjam sama temannya. Karena Mas Udin kelaparan dari ritual tersebut, akhirnya sesajen yang disuguhkan untuk makhluk-makhluk di situ dia makan. Karena saking laparnya, dia makan semua. Itu Mas Udin cerita kepada saya. Dan di situ kata Mas Udin, setelah pulang dari dia tetap miskin. Tidak berhasil. Bahkan utangnya menumpuk.
timbul perasaan istilahnya sih penasaran. Udah apapun saya lakukan semata-mata agar saya merubah kondisi ekonominya. Nah, tidak berlangsung lama, kurang lebih 6 bulan, Mas Udin bercerita lagi, saya coba bekerja keras, apapun pekerjaan saya lakukan, saya mengumpulkan uang untuk modal pesugihan lagi. Maka datanglah setelah terkumpul sejumlah uang sebagai persyaratan dan ongkos, dia berangkat lagi ke Gunung Kawi. Nah, di Gunung Kawi dia sempat di sana mengunjungi kuncennya dan menyerahkan semua persyaratan dan mas kawinnya. Hampir 10 hari dia di sana. Dia yakin dia akan berhasil. Setelah dia ritual semua terpenuhi, dia pulang lagi ke daerahnya. Ternyata tidak ada perubahan. Dia tetap miskin, usaha apapun dia susah. Namun dia tidak putus asa. Dia mencoba mencari pekerjaan lagi untuk melanjutkan pesugihan berikutnya. Maka dia bekerja sebagai kuli bangunan, dia semua lakukan. Maka hasil keringat dia yang istilahnya sih banting tulang dengan semangat ingin kaya, terkumpullah sejumlah uang lagi. 1 tahun kemudian dia pergi ke Gunung Ciremai, mendengar kata orang-orang bahwa di sana ada pesugihan. Akhirnya datanglah dia ke Gunung Ciremai. Setelah dia konsultasi dengan orang-orang, maka ditunjukkanlah ke kuncen Gunung Ciremai. Maka bertemulah dengan kuncen. Dari punya omong, ternyata persyaratan di Gunung Ciremai itu tidak murah. Dia harus menyiapkan uang sejumlah cukup besar, yaitu 10 juta dan 1 ekor kepala kerbau. Sedangkan Mas Udin waktu itu hanya mengumpulkan uang separohnya, sekitar 5 juta. Ternyata memang ongkos penyupangan berikut sesajen itu memang tidak bisa ditawar ya. Jadi dengan perasaan yang kecewa, Mas Udin pulang ke Cirebon lagi. Nah di situ dia bekerja keras lagi, mengumpulkan uang sisaan 5 juta. Bagi Mas Udin itu tidak gampang. Dia harus bekerja berbulan-bulan. Akhirnya setengah tahun dia terkumpullah uang 10 juta dan persyaratan kepala kerbau sudah terpenuhi. Maka datanglah dia untuk kedua kalinya ke kuncen di Gunung Ciremai. Setelah menemuin, kemudian kuncen itu meyakinkan lagi sudah siap konsekuensinya kalau memang terjadi penyupangan di sini. Itu kata Mas Udin sampai diulang 3 kali. Tapi karena perasaan Mas Udin sudah menggebu-gebu, bahkan untuk mencari uang aja dia sudah banting tulang, tanpa pikir panjang lagi. Pak Kuncen, saya siap konsekuensinya. Saya udah capek mengalami kemiskinan dari lahir sampai sebesar ini. Akhirnya Pak Kuncen kemudian menyarankan naik ke atas Gunung Ciremai sambil membawa persyaratan-persyaratan yang sudah disiapkan. Dan cukup jauh sih, karena pendakiannya cukup lumayan. Kurang lebih sekitar 2 jam lah pendakian menuju tempat penyupangan di Gunung Ciremai. Setelah datang berdua dengan membawa patromak, Kuncen dengan Mas Udin itu mendaki gunung. Nah 2 jam kemudian sampailah dia di tempat di mana memang itu tempat penyupangan. Nah di situ ada sebuah altar. Yang disebut altar itu ada sebuah batu yang cukup besar. Dan batu itu sepertinya peninggalan zaman dulu. Mungkin zaman dulu pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Maka disitulah
semua sesajen termasuk kepala kerbau tersebut diletakkan. Berikut beberapa jenis bunga itu diletakkan di sekeliling kepala kerbau tersebut. Dan tak lama kemudian Kuncen juga sudah membawa piring-piring dari bawah, yaitu ada 3 piring yang dia bawa. Nah, piring tersebut diletakkanlah di depan altar itu. Kemudian diisi air. Nah, disitulah Mas Udin mengadakan ritual dengan Kuncennya. Hampir 3 jam dia ritual. Entah apa yang dia baca katanya, kata Mas Udin tuh. Nah, kemudian setelah Kuncen itu selesai ritual, kemudian Kuncen itu menanyakan lagi ke Mas Udin. Sudah yakin mau melakukan hal-hal seperti ini? Dipastikan lagi oleh Kuncen. Dan Mas Udin meyakinkan, siap, saya sudah terima semua konsekuensinya. Yang penting saya ada perubahan kehidupan, dan saya pengen dipandang oleh keluarga saya itu menjadi orang yang bisa menaungin keluarga dan adik-adiknya katanya. Disitulah kemudian Mas Udin setelah ritual selesai, Mas Udin kaget. Itu Mas Udin bercerita kepada saya kronologinya. Dia melihat di piring yang tadinya itu berisi air, terlihat gambaran ibu kandungnya. Kaget ya. Jelas sekali katanya sih. Maka Mas Udin bertanya kepada Kuncen, Mbah, kalau ini kok ada gambaran ibu saya. Mas Udin, masnya boleh memilih. Apakah korbannya ibu kandung kamu? Loh, kok demikian sadis, kata Mas Udin tuh. Nah, inilah kalau pilihannya ibu kamu, itu kekayaannya nggak terlalu lama lah, 1 bulan kamu bisa kaya. Tapi juga perlu ikhtiar katanya. Jadi dianggap kalau pengorbanannya ibu kandung itu top, paling top korbannya itu. Nah, dia lihat piring kedua. Nah, piring kedua itu gambaran bapaknya, ayahnya. Nah, ini di bawahnya top katanya. Nah, yang ketiga anak dan istri. Nah, dia harus memilih ketiga korban tersebut. Mas Udin sempat bimbang. Hampir-hampir dia tidak jadi. Tapi dia teringat bahwa uang 10 juta dan kepala kerbau yang dia sudah mengumpulkan bertahun-tahun, hasil jerih payahnya dia, itu dia tidak mau sia-sia. Jadi karena dia tidak tega dengan ibu dia, dengan bapak dia, akhirnya dia ambil pilihan yang ketiga. Diyakinkan lagi oleh Kuncennya. Sudah mantap kamu memilih hal tersebut. Apa kamu urungkan? Sempat Mas Udin, Mbah, kalau saya urungkan, bisa enggak uang yang saya 10 juta itu kembali? Oh ya, nggak bisa. Itu angus. Nah, disitulah Mas Udin mulai mantap lagi karena hilangnya uang 10 juta. Maka diambillah keputusan yang ketiga, yaitu anak dan istri. Maka disitulah terjadi akad, terjadi salaman antara Kuncen dengan Mas Udin. Nah, singkat cerita, Mas Udin pulang. Itu di tahun 2010. Nah, Mas Udin merantau ke Jakarta. Tidak berserang lama, dengan kondisi dia yang tidak punya keilmuan, hanya SD saja tidak lulus, akhirnya dia ikut sama temannya memasarkan barang-barang dari pabrik. Dari situlah dia melesat. Dari pabrik pertama kemudian dipercaya, pabrik kedua, pabrik ketiga, bahkan pabrik gula yang ada di Kabupaten Cirebon percaya berapapun gula yang dia buang,
semua diterima. Nah, setelah di Jakarta dia sukses, dia bolak-balik. Seminggu sekali dia pulang. Bahkan dia sudah mengendarai mobil mewah. Istrinya kaget waktu itu. Karena memang yang tahu persis kondisi kemampuan Mas Udin itu istrinya. Kamu dari mana, Mas? Kok bisa seketika mendadak menjadi kaya seperti ini? Bawa mobil ini. Nah, jadi disitulah Mas Udin bilang, mungkin karena untuk meredakan pikiran istrinya, ini mobil teman saya. Saya dipercaya sebagai distributor ke beberapa perusahaan. Nah, setelah tumbuh menjadi orang kaya yang baru dan istrinya juga senang karena sudah lama memang menderita dengan anak-anaknya, istrinya udah nggak peduli lagi. Yang penting terserahlah suami mau usaha apa, pikir dia. Yang penting ekonomi itu berjalan dengan cukup baik. Tidak berselang lama, 1 tahun kemudian, anak yang besarnya yang usianya sekitar 12 tahun meninggal dunia karena sakit penyebabnya. Mas Udin waktu itu berpikir, jangan-jangan inilah tumbal pertama anak saya. Namun dia meyakinkan kembali dalam dirinya, tidaklah, bukan inilah, kata dia. Toh kematian ini takdir Allah, bilangnya. Nah, setahun kemudian, anak bungsunya, anak yang kecilnya, yang usianya 6 tahun, meninggal juga. Tambah ragu Mas Udin, apakah ini memakan korban lagi hasil pesugihan saya? Dia meyakinkan lagi, dah takdir umur kan hanya Tuhan yang tahu. Jadi dia selalu membentengin dirinya dengan pemahaman-pemahaman ajaran dan melupakan kondisi dia kesepakan dalam penyupangan. Nah, 2 tahun kemudian istrinya meninggal. Nah, barulah di situ yakin Mas Udin itu, berarti dulu yang pernah dia ritual di Gunung Ciremai ini sekarang sudah menjadi kenyataan. Betapa kecewa, marahnya karena orang-orang yang dicintainya semuanya meninggal. Akhirnya Mas Udin datang lagi ke Kuncen, datang ke sana dengan membawa mobil yang baru. Pak Kuncen, apakah betul kematian kedua anak saya dan istri saya ini karena ulah saya dalam penyupangan? Loh, ya betul tuh, Dek. Adek kan pernah sepakat waktu sama Abah ke sana. Mungkin ini. Nah, ini adek setiap tahun itu harusnya setor kepala kambing. Bahkan adek kalau mau mengurangi, melamakan jalur tumbal supaya agak lama, itu tiap minggu harus datang ke sana. Nah, itu supaya agak lama jalur tumbalnya. Nah, Mas Udin juga kecewa karena tidak diberitahu bahwa memang ada suatu ritual yang dilakukan tiap minggu dan tiap bulan harus datang supaya kekayaan itu permanen. Disitulah akhirnya Mas Udin karena kecewa, kadung, ya sudah. Dengan pikiran dia, toh orang-orang juga berikhtiar. Di dalam bentuk fisik pun ada yang dia menjadi pencopet, ada yang dia jadi garong, tuh punya resiko meninggal. Kenapa saya nggak boleh dengan ikhtiar yang dalam bentuk yang lain, katanya. Dia bercerita saya seperti itu. Nah, akhirnya dengan dia berpikiran seperti itu, mempertahankan kekayaannya, akhirnya dia menikah lagi. Dan bagusnya Mas Udin itu, dia menikah itu katanya
itu bukan dengan perempuan yang biasa. Dia memilih orang-orang yang kaya. Bahkan dia meledek pada saya, Kang Idod, saya sudah 8 kali menikah. Semua istri saya itu gak ada yang miskin. Semua janda-janda tuh kaya. Ada yang janda yang warisannya tambak udang, ada yang janda kemudian dia saudagar kapal, dan semuanya kaya. Jadi di samping dia penyumpangan, dia juga punya daya pikat dari hasil penyumpangan tersebut. Mungkin sebagai tumbal juga. Nah, disitulah saya bertemu dengan Mas Udin di tahun 2020. Dan saya ngobrol di rumahnya dia, yang pada saat ngobrol itu istri yang ke-8. Nah, ini juga Kang Idon, ini bekas istri mudanya pengusaha. Dia punya tanah yang banyak. Cuma saya nggak butuh hartanya dia. Nah, ini saya beli rumah ini tuh 400 juta 2 bulan kemarin katanya, untuk ditepatin oleh istri baru saya. Dan di situ istrinya memang sudah membawa anak besar-besar. Nah, anaknya dibelikan rumah lagi, tidak menyatu dengan rumahnya Mas Udin dan istri yang barunya. Nah, Mas Udin itu baru menikah kurang lebih 3 bulan lah. Dia sudah diberikan rumah oleh Mas Udin itu seharga 400 juta. Yang saya ditempatin sedang mengobrol ini. Nah, Kang Idod, tolong saya minta saran. Kira-kira kalau Kang Idod bisa, putuskanlah penyumpangan saya. Toh saya sudah kaya. Nah, jadi dia bercerita dari awal sampai akhir itu karena dia punya maksud untuk menyelesaikan penyumpangan. Dia mau bertobat. Bahkan katanya, saya itu sodako, Kang Idon. Saya sodako ke masjid-masjid. Dan saya banyak derma katanya sih. Kata saya, dulu sepengetahuan saya orang pesugihan itu pelit kata saya itu. Bahkan dia menjauhkan dari bentuk-bentuk peribadatan agamanya. Nah, Mas Udin berkata pada saya, kalau sekarang enggak Kang Idon. Sekarang ini orang penyumpangan tuh harus dia, kalau muslim ya sholatlah di masjid. Kalau Nasrani ya seringlah ke gereja, supaya jangan terlihat. Nah, kalau kita punya kelebihan, sodakohlah di masjid-masjid, supaya orang tidak mengira kita itu penyumpangan. Waduh, kata saya itu, kok penyumpangan ngikutin metode zaman, kata saya itu. Itulah saya yang diberitahu oleh kuncennya, kata saya. Oh, begitu ya. Nah, sekarang Kang Idon, saya kan udah cukup mapan, udah punya istri yang cantik, udah punya rumah, udah punya mobil dan tanah yang banyak. Udahlah, saya mau selesai, kata dia. Gimana caranya? Akhirnya saya coba menjawab semampu pengetahuan saya. Mas Udin, tidak sederhana seperti itu. Karena jenis makhluk penyumpangan itu berbeda dengan makhluk-makhluk jin yang lain. Apalagi jenis penyumpangan itu ada kesepakatan, hubungannya akidah, dan tidak ada satupun orang yang mampu membersihkan akidah orang. Sedangkan saya sendiri tidak mampu membersihkan akidah saya, harus perjuangan. Apalagi ini Mas Udin, kata itu. Jadi gimana ya Kang Idon? Kata saya, ya coba tanya ke kuncennya, kata saya itu. Mungkin kuncennya lebih tahu kunci-kuncinya. Kalau kamu beritikat mau tobat. Ya itu saya pernah tanya, ya sudah tidak bisa. Sepanjang hidup kamu sampai selesai. Nah, itu juga kalau udah selesai, habislah hartanya. Karena kemungkinan keturunan kamu tidak bisa meneruskan, apalagi kamu tidak ada turunannya, habis. Jadi itu harus dilanjutkan oleh generasi ke bawahnya. Nah, disitulah Mas Udin ingin bertobat menjadi buntu, dilema bagi dia. Sedangkan dia sangat mencintai istri ini. Dan kelihatannya istri yang baru ini sudah ada gejala-gejala sakit
saya lihat. Bahkan saya disuruh menanganin. Waktu itu saya tidak sanggup. Bukan apa-apa, karena ini sisi makhluknya berbeda. Tapi cobalah saya kasih semacam zikiran kepada ibunya. Mudah-mudahan sedikit banyak membantu. Nah, disitulah akhirnya sekitar jam 12 kita tidak terasa ngobrol dengan Mas Udin. Akhirnya saya minta pulang. Nah, Mas Udin lah mengantarkan saya ke rumah. Nah, setelah pertemuan dengan Mas Udin, saya di rumah merenung. Ini teman dekat saya. Walaupun memang sudah lama tidak ketemu, kita dari kecil itu bermain bersama, suka duka bersama, bahkan udah seperti saudara sendiri. Sepertinya dia sudah tersesat menempuh jalan hidupnya. Namun bagaimanapun ada keinginan di diri Mas Udin itu pengen bertobat. Cuma ya saya tidak menemukan solusinya. Emang sangat rumit. Apalagi Mas Udin itu sudah ada melakukan pesugihan itu di 3 tempat, yaitu Gunung Kawi dan Ciremai. Walaupun di 2 tempat ini tidak berhasil, tapi saya ngerasa sekali pada saat saya di rumahnya Mas Udin itu ada 3 makhluk yang kuat. Nah, sebetulnya 3 makhluk itu perwakilan dari tempat-tempat penyupangan pesugihan tersebut. Seperti ular, itu kan biasanya dari pantai selatan. Nah, itu kan. Nah, kemudian ada monyet yang berbulu lebat, itu terkenal di Gunung Ciremai. Dan ada bentukan manusia bongkok, itu sepertinya dari Gunung Kawi. Nah, itu sebenarnya sudah hadir semua di rumah Mas Udin nih. Bahkan saya sedang mengobrol aja, kepala saya agak pening. Bahkan Mas Udin berkata kepada saya mengenai istrinya. Saya pernah bermimpi mengenai istri saya, Kang Idot. Jadi waktu itu saya bermimpi, saya didatangin sosok manusia yang bongkok, seperti gambaran saya persis, dengan rambut yang menjulang ke atas seperti keribola. Dia berkata, istrimu itu punya saya, dalam mimpinya. Bahkan Mas Udin bereaksi dalam mimpinya, ya enggak lah, itu kan istri saya. Tapi istrimu itu punya saya, haknya saya. Nah, itu Mas Udin bercerita kepada saya. Jadi kelihatannya memang istrinya yang baru ini itu sebagai tumbal yang baru. Bahkan dia sudah melakukan sakit-sakitan, bakal gatal-gatal. Di beberapa rumah sakit, dokter dia sudah dikunjungin, barangkali alergi, tapi hasilnya tidak ada perubahan sama sekali. Nah, akhirnya saya merasa iba kepada Mas Udin tuh. Saya juga punya persepsi, barangkali penyakit ini mungkin bukan dari reaksi pesugihan, ya. Lillahi ta'ala lah, saya hanya ingin membantu. Nah, 3 hari kemudian Mas Udin datang ke rumah, menjemput saya agar saya coba memantau istri saya. Karena Mas Udin kali ini sangat mencintai istrinya. Memang cantik, masih muda. Saya dengan berat hati awalnya, karena apakah ini reaksi dari makhluk-makhluk penyupangan, apa memang bentuk-bentuk yang lain, jangan-jangan penyakit biasa seperti itulah, pikir saya. Jadi akhirnya saya menyanggupin. Jadi datanglah kembali saya ke rumah Pak Udin untuk kedua kalinya. Istrinya menyambut, kemudian istrinya bercerita ke sana ke sini lah, bahkan dia juga merasa ada sosok-sosok lain di rumah dia. Bahkan dia melihat juga istrinya Mas Udin nih. Bahkan dia bercerita suatu waktu
seperti dia bertubrukan dengan sosok tersebut sampai dia terjatuh, berputar dan terjatuh. Pikir dia itulah penghuni rumah tersebut, makhluk yang menghuni rumah barunya. Tapi setelah saya deteksi, bukan. Ternyata ini makhluk dari penyupangan. Nah, akhirnya coba saya berikhtiar mencoba untuk sebisa mungkin untuk menanganin istri Mas Udin tersebut. Maka saya terapi. Betul, ada hawa panas, gatal, luar biasa di tangan nih. Ya, hanya sekedar saya nggak terlalu sungguh-sungguh karena saya takut lihat dampaknya. Dan betul juga, di mana saya nyentuh istrinya, itu 3 makhluk itu datang, bahkan mendekatin saya. Memang susah. Apapun yang saya lempar, kekuatan saya lempar, dia tidak bergeming. Daripada menanggung resiko terhadap saya dan anak istri saya, akhirnya saya hentikan. Dan saya bilang, Mas Udin, maaf, mungkin kali ini saya nggak sanggup. Cari aja yang lain. Walaupun saya sama Mas Udin teman, tapi kalau saya nggak sanggup di luar kemampuan saya, maaf aja, bukan wilayah saya ini. Akhirnya Mas Udin memaklumin lah kondisi saya tersebut. Singkat cerita, akhirnya Mas Udin kebetulan di Cirebon itu 1 minggu, dia datang lagi ke rumah. Saya lama-kelamaan menjadi takut, karena Mas Udin selalu neraktir. Dia makan kadang-kadang di warung Padang yang mewah, kadang-kadang di restoran. Saya takut, jangan-jangan makanan yang saya makan ini punya kontribusi sebagai tumbal. Itu saya takutin. Akhirnya saya tidak mau. Saya tidak mau lagi mengikuti ajakan Mas Udin dengan sopan. Mas Udin, maaf saya sudah makan. Ya sudah, di sana yuk ngopi apa gimana. Udahlah di rumah saya aja. Udah di sini ngobrol di sini. Kopi saya beli. Bukan apa-apa. Sangat riskan sekali. Bagaimanapun saya punya anak dan istri. Saya takut makanan yang saya makan itu hasil dari hal-hal yang memang tidak normal, hal-hal yang negatif. Akhirnya saya putuskan dengan tidak menyinggung dia. Nah, diputuskan aja sudah di sini, biar saya yang traktir katanya, sekali-kali. Udah, Mas Udin cuma makan makanan saya aja. Sekali-kali saya neraktir, kan boleh. Orang sederhana saya menraktir orang yang kaya, boleh kan? Dia ketawa. Mas Udin rokoknya apa? Saya beliin. Bahkan di depan rumah ada bakso, saya beliin bakso, ngopi bareng. Itu hati saya lega. Ya, masih mendingan saya yang mengeluarkan uang daripada orang-orang yang memang backgroundnya seperti itu. Entah uang dari mana, saya yang makan. Bukan apa-apa, ini untuk kehati-hatian. Karena sesuatu yang sudah masuk, terlanjur dimakan, itu sangat susah dibersihkannya. Nah, disitulah pertemuan saya dengan Mas Udin. Dalam hati saya, agar cepat selesailah Mas Udin di Cirebon. Dia cepatlah ke Jakarta, supaya saya juga bisa freshing lagi, bisa tenang lagi. Ya bagaimanapun kalau dia teman, susah saya nolak ya. Teman dari kecil. Saya juga prihatin sisi lain, kenapa dia ngambil jalan yang pintas, jangan jalan yang penuh resiko. Toh intinya sekaya apapun, siapapun orangnya, toh akan ditinggalkan semua. Nah, saya sudah pernah menyampaikan seperti itu. Sudah Mas Udin lah, saya kalau bukan teman sendiri, saya nggak berani menasehatin. Sudah tinggalkan semua. Yang jadi masalah ini saya mau, tapi bagaimana caranya? Kan Kang Ida tidak tahu katanya, nggak bisa. Ya cobalah tetap ikhtiar, lakukan sholat. Saya sholat terus katanya. Yang anehnya dia sholat.
Bahkan dia pernah umroh. Tuh. Nah, disitulah akhirnya 1 minggu sudah berjalan. Akhirnya dia izin untuk kembali tugas ke Jakarta. Perasaan ini lega sekali. Dan memang dalam hati saya, sudahlah cukup, saya tidak mau terlibat lagi ke dunia orang-orang yang memang penuh dengan mistik penyimpangan. Sangat riskan. Nah, disitulah rumah itu sebagai hunian termasuk makhluk-makhluk penyimpangan, mungkin berikut makhluk-makhluk yang memang menjadi taklukan di sekitarnya karena dia terlalu besar. Jadi berkumpullah di situ semacam komunitas. Nah, itu yang dilema untuk memasarkan rumah yang dihuni dengan makhluk-makhluk penyimpangan. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang jin-jin biasa lah. Jadi perjumpaan saya dengan teman lama saya yang memang sudah lama tidak bertemu, kemudian bertemu menjadi orang kaya raya, ternyata hasil dari pesugihan. Dan itu juga ada keinginan dia untuk bertobat. Tapi solusi itu sampai sekarang mungkin bukan saya aja, yang lain juga menjadi dilema. Bagaimana solusinya? Jadi pesan saya, hati-hatilah dalam menempuh kehidupan ini. Janganlah mencari jalan pintas untuk menyelesaikan kondisi ekonomi kita sehingga kita terjebak dalam posisi pesugihan. Karena kalau sudah masuk ke wilayah itu, susah untuk kita bertobat, susah untuk kita kembali lagi ke jalan yang benar. Tuh. Karena walaupun dia melakukan ibadah, melakukan sholat, sebetulnya hanya bentuk fisik. Nilai-nilai spiritualnya sudah terbendung. Bahkan beberapa kali saya pernah menyarankan untuk ibadah sholat malam kepada Mas Udin itu, di mana dia mau sungguh-sungguh beribadah, pasti datanglah makhluk tersebut mengajak ngobrol. Selalu mau sholat tahajud baru 1 rakaat, datanglah sosok ular, sosok monyet, selalu merecokin dalam ibadah. Jadi tidak pernah tuntas. Makanya kalau dia ibadah hanya sekedar gerakannya aja. Nah, disitulah pesan-pesan yang memang sangat perlu diperhatikan. Orang-orang pesugihan itu tidak sesederhana seperti melakukan dosa-dosa yang lain. Ini karena membawa dampak kepada keluarga kita dan orang-orang dekat kita. Itu jadi masih melakukan pesugihan? Masih. Terlanjur? Iya, dia terjebak ke dunia itu. Kenapa sulit sekali untuk memutus hubungan dengan goib pesugihan? Dia sebetulnya sudah berusaha. Bukan kepada saya aja, beberapa orang pintar, ulama sudah dia datangin. Dan hasilnya tidak ada perubahan. Ada kasus-kasus tertentu bisa berhasil ya? Itu gimana? Apa perbedaannya? Memutus hubungan dengan pesugihan. Nah, ada yang bisa berhasil, ada yang enggak. Nah, mungkin yang bisa berhasil itu konsekuensinya ya kembali harta kekayaannya dia harus habis, dikembalikan. Pasti lagi. seperti itu. Iya, menjadi orang yang tidak punya apa-apa lagi. Apakah sanggup Mas Udin lakukan seperti itu? Ternyata dia tidak sanggup. Masih cinta dunia ya. Iya. Jadi di situ Kang Idot juga berat ya. Berat untuk sekali. menghalau pemutusan Iya. itu. Pada kasus-kasus yang lain Kang Idot pernah kan memutus hubungan pesugihan? Kalau nggak salah di cerita-cerita yang sebelumnya. Iya, yaitu dengan konsekuensi dia kembali ke asar. Semua harta pekerjaannya dia hilang. Oh. Nah, Kalau si Mas Udin ini nggak mau hilang tidak hartanya. mau ya. Karena bagaimana dia mau hilang? Istrinya juga yang muda, perlu kemewahan. Dia di perusahaan dibutuhkan untuk memasarkan barang-barangnya. Nah, itulah keberatan dia. Dianggapnya itu pekerjaan halal fisik. Ternyata di belakang itu ada pendompleng lah istilahnya sih. Kang Idot, mudah-mudahan nanti dilakukan penelusuran dengan Kang Haris di Malam Mencekam Explore. Kang Idot bisa turut hadir ya, Siap. menyaksikan Siap.
barangkali ada penampakan Kang Idut bisa membantu menghalaunya mungkin. Siap. Takutnya terjadi sesuatu ya. Iya. Sobat MM, itulah kisah dari teman Kang Idut yang Kang Idut sendiri berusaha untuk mengobatinya, ya ternyata tidak berhasil ya. Mudah-mudahan setelah mendengar kisah ini jangan lupa untuk menonton di Malam Mencekam Explore untuk penelusurannya. Ditunggu oleh Mas Haris sekarang juga di channel Malam Mencekam Explore. Terima kasih Kang Idut atas kisahnya. Mudah-mudahan memberi manfaat yang baik untuk kita semua. Amin. Saya Mai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.